Tadi saya sudah dahului ya ibadah ini dengan beberapa kalimat ya. Ini yang muncul begitu saja di hati. Kalau kita ini bukan sahabatnya Allah, dunia pasti tidak memusuhi kita. Ya, setan pasti tidak memusuhi kita. Torang batamang. Ya. Tapi saudara, waktu saudara sadar, kau hidup dalam kebenaran, merindukan kebenaran itu terus, ya. Bahkan menyerahkan hidup kita untuk diatur total. Masalahnya total, saudara. Tuh, kita tidak boleh separuh-separuh. Kita harus hidup di dalam Tuhan itu total, sepenuhnya. Mengapa Yesus suruh kita ini harus pikul salib? Itu sebabnya harus sangkal diri. Sangkal diri lalu pikul salib. Masa pikul salib tidak mati? Ya. Pikul salib sampai mati. Tidak mungkin pikul salib kong nyana mati. Berarti setengah tuh salib angko dah pikul. Jadi saudara, memang orang tujuan menjadi murid Yesus mati. Mati terhadap hidup ini. Mati. Selama orang ini mau mati, selama itu saudara tidak bisa hidup untuk Tuhan. Tidak bisa. Ya. Korban yang hidup itu adalah korban yang mati. Nah, coba Roma 12. Korban yang hidup itu korban yang mati. Nah, hewan korban apa dibakar hidup-hidup? Nah, disembeli dulu. Mati dulu baru dibakar. Nah, itu ibadah yang berkenan. Coba. Siapa di sini yang penting kan terus ibadah. Ini yang penting di sini itu yang enggak penting. Tuh, saya lihat orang-orang bilang tuh, yang penting itu yang penting itu tuh yang enggak penting. Coba, orang baca dulu. Ini ayat, toh. Ini sering-sering dibaca tapi enggak apa-apa, bagus Saudara. Toh, sekaligus langsung evaluasi. Nah, tadi itu orang baru menyanyi, sungguhkah itu kau sedang beribadah? Atau kasih tunjuk pak Tuhan, kita juga enggak peduli, bodoh amat Tuhan mau marah kek. Tuhan mau apa kek, kita enggak peduli. Toh, ternyata kan kita berlawanan dengan Tuhan dan nyanak mati-mati. Nah, ada orang sampai begitu saudara. Oh, hati-hati. Coba orang baca dulu ayat ini. Roma 12 ayat 1. Toh? Baca, perhatikan yang kau baca ya. 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Korban kita harus hidup. Korban yang hidup itu korban yang mana? Yang mati. Persembahan kita, ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, lalu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Baru itu ibadah yang sejati. Kalau cuma menyanyi, ya berarti penyanyi semua masuk surga. Jadi dua orang kata jago menyanyi, ya. Setelah lama nyanyi di dunia, ini apa dia mati? Dia kata semua menyanyi di surga. Enak aja loh. Tuh di bumi ini mau menyanyi for Tuhan. Setelah mati mau masuk surga mau menyanyi for Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah tidak ada penyanyi di sana. Aduh, ini meremehkan Tuhan luar biasa saudara. Ya,
Nah bayangkan para teolog rata-rata setuju, mungkin 80 bahkan 90% percaya kalau Lucifer itu penyanyi di sorga. Penyanyi, pemusik, song leader, semuanya dia. Kalau cuma saudara baca ya mungkin Lucifer ini ada yang bilang mungkin tubuhnya itu terdiri dari musik. Sangat indah dia. Tuh waktu dia didapati ada yang jahat di hatinya, Tuhan yang namanya asal lempar pada dia di bumi. Tuh kontum penyanyi-penyanyi di dunia yang tidak pernah menyanyi for Tuhan. Setelah mati mau menyanyi kata di sorga. Menyanyi di mana anak? Enak aja. Ini keterlaluan soalnya. Ya, ini orang salah dia kata punya talenta. Talenta apa? Sana tuh lain saudara. Mulai dari nintau menyanyi. Kurang kaget dia malah paling jago pimpin pujian. Kenapa? Hatinya menyanyi untuk Tuhan. Saudara kemudian terkejut. Kenapa? Kalah semua tuh katanya udah sampai suara bagus. Dulu di sini pernah saudara. Pernah. Kalau dengar dia menyanyi sendiri, fals dia menyanyi. Tapi sekian waktu dia pemimpin puji-pujian di sini. Saudara memang bingung waktu lihat kayak padang sekarang nih ini cuma dia pimpin puji-pujian. Oh ya, saudara nih tahu. Tuh, sekian waktu di sini punya pemimpin puji-pujian. Nah, saya tidak tahu ini kok jadi begini nih yang mengerti leh. Kapan saya lihat ada video saudara, maksudnya ada orang posting soalnya, ya. Jadi saya lihat, ya, seorang pemuda, ya, nggak tahu dia umur berapa itu, sangat muda sih, ya. Jari di kanannya satu, kayaknya saudara, tangan kanannya satu jari, tangan kirinya 3 jari, dan dia jago sekali main piano. Tuh orang 10 tuh jari, nih tahu bermain. Dia cuma ampa, kong dia jago dari ujung sini sampai ujung sana. Kalau kita cuma di sini. Tuh, kong tak gulung-gulung. Dia cuma ampa tuh jari, kong jadi jago terkenal satu dunia. Kenapa dia bermain nih? Ya memang cacat saudara. Cacat dan dia tidak peduli dengan cacatnya. Kayaknya kiri satu, ya, sebelah 3 jari, ya. Ini cuma satu. Jadi dia petangan begini pemodel, begini. Nah itu, ini jadi satu jari ini. Ini. Bayangkan deng ampa jari, kong dia bermain piano. Memang kok sampai orang bingung dah lihat. Dia bikin bagaimana? Jago sekali. Itu. Kong suara tambah dengan suara bagus. Bagus. Kalau Tuhan mau baking orang sampai tercengang, apa kong nih boleh? Saudara akan dia, ya. Lalu ada lagi satu, ya. Dulu di Bitung saudara. Itu pengerja di Bitung, ya. Jadi dulu dia pengerja Pak Kakak, ya. Orang maksudnya jadi dengar dia aja bermain gitar. Bermain gitar memang betul-betul bermain-main. Kayak apa? Karena dia tahu mau tindis di mana, saudara. Kalau tidak salah dia nggak tindis tuh gitar, dia cuma jaba gini, saudara. Cowok-cowok, ya. Saudara bayangkan kong dia menyanyi, kong itu gitar dia nggak tindis. Dia cuma aja. Dia cuma aja genjreng saudara. Kong satu kali kata kakak bingung. Karena dia pesuara lagi, ya. Itu gitar di mana, DP suara di mana. Pokoknya kalau saudara mau dengar, saudara akan bilang, ngana lebih bagus kalau badiang Jangan menyanyi apalagi kong pakai gitar.
Ya, satu kali saudara dia ribut sekali tengah hari. Ya, so tengah hari tua bitung pe panas keras. Tuh, kong dengar dia menyanyi. Kak gini pe suara so sampai kuat sekali. Dan dia pe gitar so kuat sekali. Kong ceritanya dong mau buka tuh kamar mau bilang. Tuh, bikin malu tetangga ada dengar ngana. Kurang lawang-lawang daba apa. Dorang pe buka bagian tuh kain pintu saudara. Dorang ikut tutup ulang. Kayak apa ada menangis dia. Sementara penyembahan. Hah? Itu suara di mana? Itu gitar kemana? Sekarang Bapak Gembala yang main-main tuh. Senin tahu kata DP kabar sekarang, Senin tahu apa dia so jago bermain musik, so jago menyanyi, mari yang jelas dia Bapak Gembala. Kalau cuma mau ukur-ukur sukses, itu sukses saya lihat di FB. Oh, sukses kok ini anak nih dia. Ya. Itu DP suara di mana? DP gitar di mana? Ya. Saya datang di tempat pelayanan di Tangerang. Ya, itu baru merintis gereja itu, ndak ada pemain musik. Jadi saya datang di situ, saya jadi pemain gitar. Noleng kali itu Ibu Gembala suruh nanti saudari Rona pimpin pujian. Kong, siapa tuh mau bermain gitar? Oh dia kata bermain gitar, tahu ndak? Satu jari. Mau lagu apa? Lagu cepat, lagu pelang, di EP jari cuma satu. Nyandak pindah-pindah. Oh terserah. Saya juga bingung. Jemaat. Tak buka mata kok agak. Dorang kata menyanyi. Dorangnya peduli. Itu suara musik di mana? Tuh kalau rame dia begini terus pokoknya. Ya DP jari satu. Pokoknya memang rame memang. Tuh ternyata puji-pujian tetap ada. Yang ada puji-pujian tetap ada. Napa? Ibu Gembala satu jari. Cari jo. Kok misalnya tidak jadi tuh ibadah. Saudara sedang akapela boleh? Saya terkejut saudara. Saya dengar dulu ketua umum di gereja kami. Dia kesaksian. Waduh tahun berapa lah itu? Tuh, kayaknya ini tahu 2000-an awal kali ya. Ya. Dia datang lalu dia bercerita saudara. Dia bilang dia baru saja belum lama dia bercerita begitu. Belum lama dia tertibkan pelayan altar. Semua dia kasih berhenti. Semua mulai dari pemimpin puji-pujian. Nah mereka menggunakan band lengkap. Semua silakan duduk nanti dia pimpin dari pertama sampai habis. Dia bilang apa? Bertobat dulu ngoni. Kalau ngoni sekelar bertobat mendaftar. Semua yang sekelar mendaftar bertobat baru mendaftar. Nanti didoakan. Dan dia bilang, tahu ndak? Setelah sekian waktu diberi kesempatan untuk bertobat dan diseru mendaftar, pemain keyboardnya ndak pernah mendaftar. Kong itu pendeta bilang apa? Kong apa? Ngoni pikira semua rubuh tuh gereja karena ndak ada pemain keyboard. Ndak usah pakai pemain keyboard. Ndak usah pasang tuh keyboard. Ini gereja besar dan sama orang. Ndak pakai pemain keyboard. Dia bilang pemain keyboard jual mahal. Kayak bang ndak pikira? Tuh. Ya itu om itu yang bilang. Zaman dulu sedang gitarnya ndak ada. Dia bilang kotak sabun, kong taruh goro celana. Itu dia bahasa begitu. Ya, taruh kata tuh, tahu zaman dulu kan ada tuh baking celana, celana rumah, ada tuh goro yang hitam tuh dia karet hitam itu. Dia bilang itu kotak sabun tuh, kong taruh goro celana, kong bermain, sana kepenuhan. Sekarang semua musik lengkap dan yang ada kepenuhan kecuali baking. Tuh, saudara mau yang mana? Saya waktu itu saudara, kita dengar ikut ciri air mata. Oh Tuhan, soalnya waktu itu saya sementara alami. Saya sampai pikir, Tuhan ini tuh kan udah dengar pak kita atau apa? Saya sementara alami, nggak ada tamaknya, nggak ada yang. Saya waktu itu sampai menangis Tuhan. Kenapa mesti begini? Nah, saudara kan ini tahu tuh. Sudah pikirnya, bayangkan ini anak-anak ini udah sekolah dan kurang apa? Ini saya taruh di dalam hati.
Tuhan, ini pekerjaan bukan milikku. Jangankan pekerjaan ini milik kita, bukan tak punya. Tuh. Seandainya semua bisa diceritakan kepada saudara, saudara akan tahu alasannya. Ya. Betapa ngeri saya melakukan pelayanan ini. Dan saudara pikir gampang gitu. Dia kan sudah biasa. Ya pokoknya dia bermain-bermain aja. Ya. Jadi lagi saudara, saya bersyukur dan saudara tentu harus terus mendukung dalam doa. Karena di hati saya lebih baik kehilangan orang daripada saya kehilangan Tuhan. Bukankah saya alami hadirat Tuhan cuma sendiri? Tuh? Saya ingat siapa Catherine Kuhlman. Bayangkan saudara, dia ibadah, yang duduk di depan itu harus dia pengerja. Jadi itu orang ini boleh duduk di muka. Jadi kalau tidak salah 2-3 baris di depan itu sudah ditentukan. Itu para pengerja yang duduk di situ. Karena for dia hadirat Tuhan itu lebih penting daripada hadirat orang. Itu. Nah berulang kali ya. Belum Riki mulai itu ibadah, belum bilang apa-apa tuh buta sobai. Tuh lumpuh soba jalang. Kenapa? Hadirat Tuhan dihormati di situ. Kalau cuma sekedar menyanyi. Nah itu tadi tuh, apa tuh penyanyi yang saya dengar tadi. Dia bilang, saya sudah cek. Dia bilang, ya lihat YouTube di mana-mana. Dia bilang saya sedih untuk mengatakannya. Kayaknya 99% orang Kristen nin tahu apa itu arti pujian kepada Tuhan. Dorang cuma tahu menyanyi. Dorang nin tahu itu memuji Tuhan seperti apa. Mereka tidak tahu apa itu menyembah. Kalau cuma menyanyi semua boleh. Lebih saya yang jago menyanyi. Yang jago bermain musik. Entah DP hidup rusak atau apa orang yang peduli. Yang kan saudara, ini gereja masa kini. Dorang lupa di sorga, Lucifer macam-macam turun ke bumi, dilempar, bukan turun bye-bye. Kok Lucifer turun sendiri? Alkitab tulis kira-kira 1/3 malaikat ikut Pak Lucifer. Sorga itu. Lucifernya tidak dilempar sendiri. Dia dan malaikat-malaikatnya. Bayangkan, dorang dah lihat. Ini di sorga, di sekeliling tata Allah. Dorang lihat tuh Tuhan. Dorang lebih memilih Lucifer. Kong saudara pandang enteng untuk beribadah dengan baik. Kira gampang mau kasih kalah tuh setan. Saudara pikirnya saudara usir tuh setan. Iyo, tuh setan di luar memang yang nama sopa angko. Martu setan di dalam bangko itu tuh yang mesti kasih keluar. Itu. Kan apa orang sangat meremehkan ibadah. Akhirnya sangat meremehkan Alkitab. Sangat meremehkan ketaatan. Penghormatan kepada Tuhan. Cuma ibadah lu kok keterlaluan. Keterlaluan apa? Bayangkan orang dah sementara ibadah kong tak angka. Sudah pikirnya itu gampang. Saya bilang ke saudara, bayangkan tuh orang jangan naik pesawat. Nyanda pernah itu pesawat mau bajalang, kong nyanda ada pramugari di muka memperagakan bagaimana kalau nanti itu pesawat alami sesuatu di perjalanan. Nggak ada. Itu pramugari orang mulia atau nyanda napa dia dengan gerakan-gerakan tertentu.
Toh. Itu cuma Manado, Jakarta, Surabaya, Manado. Cuma begitu dan tuh pramugari di muka. Repot sekali ya. Ada yang karena mungkin ratusan, ribuan kali naik pesawat dia duduk duduk di pesawat, saya lihat saudara kali begitu. Duduk di pesawat, Iko langsung pasang DP safety belt ya. Dia langsung tidur. Tuh pesawat belum berjalan. Jadi dia lihat tuh pramugari di muka ada apa kek. Pramugari cantik sekali, dia nggak peduli, dia sudah tidur. Dia seolah-olah ada dia. Tuh. Pramugari harus. Tuh. Itu peraturan di dalam pesawat. Harus. Tuh. Tetap mesti dia mesti memperagakan di depan. Tuh. Waktu alami sesuatu misalnya di jalan, ada apa? Ya, tiba-tiba ada suara ya di speaker pesawat. Tuh. Semua penumpang segera kembali ke tempat duduk. Bayangkan yang ada di WC berarti nyanda ada, belum kelar, nada. Langsung keluar saudara, langsung keluar, langsung. Bayangkan sampai seperti itu, saudara ya. Sampai seperti itu saudara ya. Langsung keluar. Yang tidak ada tuh yang maksudnya mau protes. Tunggu kita baru masuk. Nggak ada. Nggak ada yang bisa begitu maksudnya. Salah. Ngoni kok mang suka keterlaluan. Kita baru masuk di WC, masa suruh keluar? Yang nggak ada. Semua ikut tako. Iko duduk, yang nggak ada yang protes. Padahal bisa saja abis itu sudah tenang. Nggak terjadi apa-apa. Nggak ada yang protes. Mar kalau di gereja banyak orang protes. Angko nin tahu sabdiki semua mati. Itu sudah. Terus saya kira, bayangkan tuh, manusia. Cuma perjalanan di dalam bumi. Segitu takutnya, bayangkan ya. Ini penerbangan yang disiapkan bukan, saya pikirnya disiapkan di situ parasut. Yang tidak ada. Tuh, di pesawat yang disiapkan apa? Pelampung. No bayangkan, iyo kalau ciri di air, kalau ciri di pohon, pakai pelampung jo aku, kontagate di pohon. Coba, nyana masuk akal tapi itu yang terjadi. Nang enteng, ya. Bayangkan firman Tuhan bilang apa? Torang baking yang lain, torang tidak peduli. Langsung, nyanda kok mau kejadian rekensas kurang bilang-bilang. No, kayak apa? Pesawat kayak apa? Cilaka terus. Kok kayak apa yang bikin pengumuman terus? Biasanya justru kalau so cilaka sekarang, nanti paling nyanda 2-3 bulan baru ada cilaka berikutnya atau nanti tahun depan. Nah ada tuh biasanya saudara, saya tidak pernah dengar. Aduh napa ya? Aduh so ciri di sana, aduh ciri deh. Aduh napa ya? So 3 tuh pesawat ada ciri hari ini tidak ada, tidak pernah dengar. Coba saudara protes coba. Coba pramugari, sudah. Tuh tadi tuh pesawat 1 sudah so tumbal hari ini. So ciri dia, orang yang ada, orang tidur. Ngoni pramugari bapak dia yang jo. Nggak ada. Padahal orang bilang, ibu, kalau ibu nih mau dengar ibu turun jo. Atau taruh kapas jo di telinga. Pengen kau nggak usah dengar. Nah masa firman Tuhan, orang selangkah dengan maut, nggak bisa diperingatkan. Kalau bisa saja sebentar lagi kita mati. Coba ada bahwa tiba-tiba mati. Ada menyanyi tiba-tiba mati. Bagaimana tuh?
Lu udah perasa ini pesan yang aneh, yang super aneh. Coba, ada suruh sungguh-sungguh kalau ibadah. Tuh, sedang menyanyi Indonesia Raya jangan bermain. Tuh, itu menyanyi Indonesia Raya. Bayangkan ada menyanyi sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Coba kok saudara kau nyandak betul. Tuh, di YouTube banyak ibadah. Dua orang ada live. Masa saya tunjuk tuh yang model begitu? Tuh, ada yang pemimpin puji-puji, pemimpin doa. Tuh, nanti siapa pimpin doa? Tuh, sementara berdoa itu di belakang baku tatawa dan tuh yang baru datang. Loh, dapat lihat di kamera. Tapi pikir ini bagaimana sih ngoni? Julia, lalu ini ibadah, ini gerejanya banyak orang. Pasti semua bilang, ternyata kan orang berjalan dengan baik. Oh, berjalan dengan baik itu apa? Banyak orang datang tuh berjalan dengan baik, sukses. Oh, semua boleh bermain. Oh, cuma kok ibadah kok terlaluan ini dia. Coba. Sementara kalau apa? Line dance dengan apa? Coba Jo. Coba. Tu lain baka kanan, lain mau bergerak. Atau sudah bilang, sudah Jo, kalau nggak ini mau ikut duduk. Jangan di sini bikin rusak acara. Bayangkan itu cuma menari-menari. Nggak mau dapat tanya kalau mati. So berapa jurus tuh engkau tahu? Nggak dapat tanya. Kamu anak betul nih, betul toh? Sudahkah ibadahmu disebut memenuhi syarat ibadah sejati? Nah coba kasih tunjuk terus deh, ibadah sejati. Ini tuh ibadah sejati. Khotbah pikul salib nih mau dengar. Khotbah kekudusan tidak mau dengar. Kau berpikir kau ibadahnya sejati? Sejati apa? Ini setiap kali saya merenungkan hal ini. Tuhan tolong bagi kita. Iya. Saudara, tuh, lain kali sampai dapat rasa dong kira saya baking. Lain kali saudara, lain kali sampai, bayangkan di kamar dapat rasa di Tuhan, serta di sini nggak dapat rasa. Tuhan ada apa? Siapa yang Tuhan marah ini? Coba kalau nyandak betul. Ya, kecuali kalau tadi kita nyandak berdoa. Tadi menikmati hadirat Tuhan, setelah sini nyandak rasa apa-apa. Loh ini ada apa? Tuh saudara ya. Karena untuk saya, bayangkan kalau saudara pikir saudara ini ibadah padahal enggak. Tuh, orang pikir orang enggak ibadah karena cuma ada duduk di sini tuh. Lu saudara pikir sudah. Tadi kan orang namanya sebab Tuhan baik. Tuh, mari saudara hatinya enggak pernah iko. Coba. Anak-anak bilang pada mama, mak kita sayang pak mama. Mama ada perasa, ini betul atau nyanda? Sama, waktu mama le bilang pada anak, kita sayang pak angko. Tuh, dapat rasa. Satu dapat rasa, kedua dapat lihat di pesikap. Itu orang cuma manusia. Asli orang dapat rasa. Ini sungguhan, gombal, tahu orang. Kok apalagi di hadapan Allah yang maha tahu. Saudara tidak usah bilang saudara berpikiran dan dia tahu saudara berpikir apa. Coba. Tidak pernah bisa ditipu Tuhan itu. Kan Lucifer tidak pernah bilang ke Tuhan. Coba ceritanya tidak seperti itu. Ya. Tapi Allah tahu.
di hatinya terdapat sesuatu yang salah. Dia ndak usah bilang. Mungkin dia menyanyi terus, kudus, kuduslah Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Tuh, engkau udah menyanyi ini cuma karena ngana sudah biasa menyanyi. Tapi sebenarnya kau tidak punya hati untuk itu. Ya. Saudara mungkin sudah tahu itu kalimat, ya. Lebih baik doa tanpa kata-kata daripada doa tanpa hati. Bodoh, DP doa dan kalau tulis 2 halaman. Banyak sekali dia mau bilang, mulai dari pelangi, pohon-pohon, daun-daun, air mengalir. Dia gambarkan semuanya. Dia berpuisi dan Tuhannya tidak tertarik. Lalu saudara datang. Sebab Tuhan baik. Ulang lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Orang lain so pasti dia terus. Sebab Tuhan baik. Yang ndak dapat rasa Tuhan pe baik. Yang ndak rasa Tuhan pe hadirat so ganu sekali. Siapa dia so tak gulung. Sementara yang rasa hadirat Tuhan, dia justru menangis. Nah ini kan. Saudara mau gambarkan seperti apa coba? Ya, itu ibadah yang dihadiri oleh Tuhan. Begini, Tuhan selalu ada kan? Tuhan tidak pernah tidak ada. Nah, dengan pemahaman ini orang kemudian anggap enteng. Bukan karena nguni totofore begini, kok berarti Tuhan ada. Orangnya totofore, Tuhan ada. Tuhan ada, tapi Tuhan yang tidak berkenan, Pak. Engkau tahu? Di tempat pembunuhan Tuhan ada, tapi pembunuhan terus berlangsung. Coba, itu beberapa pemerkosaan yang terjadi. Coba, apa Tuhan tidak ada di situ? Dia tidak memanifestasikan dirinya. Bukan dia yang tidak ada. Nah kalau di tempat pemerkosaan saja Tuhan ada, masa di gereja Tuhan yang tidak ada? Nah kalau dia ada, kenapa semua orang dapat rasa cuma pastiu? Ya, ini yang salah yang mana? Yang berdiri di muka atau yang duduk yang tidak peduli? Tuh. Saudara cuma kasih biar setan mempengaruhi perhatianmu. Coba, pikiran gampang itu ya menyelenggarakan ibadah lalu Tuhan tidak mau menyatakan dirinya. Saya ingat Reinhard Bonnke cerita, dia bilang satu ketika dia kan pengkhotbah ya, waktu dia entah dia soklar khotbah lalu dia ceritanya dia mau pimpin penyembahan kayaknya. Sebelum dia berdoa, sebelum dia mendoakan orang-orang. Sementara dia menyembah, lalu dia rasa luar biasa sekali di mimbar. Tiba-tiba dia rasa Tuhan bilang pada hati. Dia yang ini dia cerita ya saudara, saya dengar. Dia bilang begini, tiba-tiba di hatinya bilang begini, jangan suruh mereka berenang, karena air yang sekarang ini mereka ada, air itu cuma sampai di mata kaki. Hambaku ya, kamu yang berenang, mereka tidak bisa. Jadi dia langsung stop. Mau suruh bagaimana? Mau suruh menyembah bagaimana? Kalau itu digambarkan seperti sungai Roh Kudus,
Ya, Yeskiel mencatatnya. Kalau tuh air cuma sampai di mata kaki, bagaimana bisa berenang? Kalau air cuma selutut, bagaimana bisa berenang? Oke, ini kita ibadahnya bersama, toh? Tapi sebenarnya masing-masing bertanggung jawab terhadap ibadah itu. Jadi waktu saudara ibadah lu, saudaranya tidak rasa apa-apa, engkau bersalah. Kecuali kalau memang di ibadah itu hadirat Tuhan tidak diizinkan bekerja. Ada kan yang begitu? Semua lama, toh nanti mau rekreasi dang. Orang susun tuh acara mau bermain 5 sesi. Kalau semua terlalu panjang tuh penyembahan. Kau mau bermain bagaimana tuh orang? So siap tuh lagu mau bermain. Yang kan saudara, ini ibadah masa kini nih. Seolah-olah kita semua sudah sempurna. Lalu orang bilang, makanya pendeta, toh siapa yang bisa sempurna? Nah, dari pemahaman itu orang tidak pernah lagi berjuang. Kenapa? Tidak ada yang bisa sempurna. Siapa bisa kudus? Memangnya kenapa pendeta so kudus so? Kenapa pendeta so sempurna so? Ya ampun. Justru karena kita tahu itu sulit, jangan bermain. Jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Tuh, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Paulus loh. Justru karena Allah itu berkemurahan Pak orang, jangan permainkan kemurahannya. Tuh, demi kemurahan Allah, aku memberi nasihat. Saya bilang ke saudara, bayangkan Petrus menyangkal 3 kali. Baca surat Petrus 1-2. Dan saudara akan lihat surat Petrus 1-2, lalu baca sikapnya di Kisah Para Rasul. Kok kenapa Petrus lupa tahu diri? Ngana so pernah menyangkal 3 kali Petrus. Orang enggak pernah menyangkal, begitu toh? Saudara kan rasa saudaranya pernah menyangkal toh? Petrus 3 kali, Petrus ya jangan bilang-bilang anda tuh kudus dengan apa ya? Yang anda 3 kali ya menyangkal Tuhan Yesus. Coba, begitu so? Nah, justru karena dia tahu dia pernah menyangkal, dia memberi peringatan keras terhadap semua orang yang mau hidup seperti yang Tuhan mau. Begitu saudara, itu tuh firman Tuhan. Bukan, pendetanya tidak sadar diri. Kong siapa tuh mau khotbah? Justru karena orang tahu betapa pentingnya beribadah sampai kita mencapai ibadah yang sejati. Ampun, makanya ini selalu ditekankan, diingatkan selalu. Itu penyanyi yang saya cerita tadi. Itu penyanyi yang kemudian bertobat dan dia melayani Tuhan puluhan tahun. Ya, dulu dia ini mantan pilot, pilot pesawat terbang. Jadi dia tahu bagaimana itu mengendarai pesawat. Dia bilang, tahu ndak? Ya, pesawat itu yang sulit adalah ketika dia mau take off dan ketika dia landing. Kenapa? Karena dia bersentuhan dengan sesuatu. Dia bersentuhan dengan bumi. Waktu dia mau lepas landas itu sulit. Sama waktu dia mau mendarat, ini pesawat mau menyentuh landasan, ini sulit. Dia bilang kalau kita menggambarkan diri kita mau jadi milik Tuhan sama dengan kita sementara terbang. Jangan biarkan dirimu lebih suka bersentuhan dengan benda. Itu yang akan membuat kau celaka. Pesawat
sementara terbang. Jangankan dia mau tubruk gunung, itu ada burung kecil lewat, dia boleh mesti menghindar. Tak boleh. Di ketinggian tertentu, ya, terhadap kerusakan kecil, terhadap benda kecil apapun itu, ya, itu akan menyebabkan pesawat itu celaka. Kenapa saudara? Semakin kita naik tinggi sampai hal kecil, saudara hati-hati. Soalnya tidak mungkin saudara ini waktu mau semakin sungguh-sungguh patuhan kalau saudara mau bunuh orang. Tapi waktu kau membiarkan kebencian ada di hatimu, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan kau sedang membunuh. Najis. Saya bilang ke saudara, apa? Yang diperbolehkan najis itu berapa persen? Berapa? Hah? Kalau pakai sendok, kira-kira berapa sendok makan? Kenajisan boleh dicampur di adonan yang kudus. Berapa? Yesus menggambarkan dosa seperti ragi. Sedikit, cukup sedikit dan sudah membuat seluruh adonan reis, dihamiri, kena ragi. Saya sering bilang tepung 1 kilo, kalau mau baking reis masak ragi 2 kilo. Ragi kan sedikit aja toh. Kita nggak pernah pakai ragi atau apa, nih tahu. Pasti ragi cuma sedikit. Tuh bagaimana? Kang Bu Fem, bagaimana? Tuh, nah ada tuh adonan 2 kilo kong DP ragi 1 kilo. Itu paling sobreng itu tukang mau masak. Itu bukan cookies, itu ragi. Bukan cookies itu. Cookies apa itu? Cookies ragi. Bukan panada itu. Jadi dia bilang apa? Pesawat berarti kalau dia sedang naik, waktu dia sudah di atas, bayangkan saudara, waktu dia itu sementara tenang, itu dia kan sementara melayang. Itu penumpang boleh lepas safety belt, boleh bajalang-bajalang, boleh saudara bajalang-bajalang. Nanti kalau terjadi sesuatu, misalnya ada apa begitu toh, udara atau ya misalnya apa aku tadi istilah turbulensi. Itu cuma mungkin kepekatan udara itu berubah di situ. Ya, itu membuat itu pesawat bergetar. Coba, dia bukan baku mengadading rudal itu kong dia bergetar. Gempa bumi di bawah dia nggak dapat rasa. Tuh kenapa dia sedang melayang. Ya, tapi air saja agak pekat akan membuat tubuh pesawat itu bergetar. Ya, dan tiba-tiba yang dapat bajalang kembali ke tempat duduk. Pasang tuh ikat pinggang, lipat kembali mejanya. Begitu saudara, itu pesawat sudah begitu orang sudah tegang. Nanti habis itu sudah tenang, sudah semua sudah kembali, boleh bikin apa boleh. Jadi itu pilot tadi dia bilang, tahu ndak supaya kita lebih aman? Apa? Naik lebih tinggi. Ya, semakin tinggi kamu, ya, semakin kau kemungkinan untuk bersentuhan dengan benda soalnya tidak ada. Nah, persoalannya kalau mau naik semakin tinggi, kekuatan di dalammu harus diperbesar. Nah, sekarang orang bilang di dalam kita ada Roh Kudus. Tuh 1 Yohanes 4 ayat 4. Tuh, coba 1 Yohanes 4 ayat 4 mana?
Tuh, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Karena di dalam kita ada roh yang luar biasa. Kalau punya kekuatan untuk naik terbang lebih tinggi, kiapa kong terbang rendah? Terbang semakin tinggi, maka kau akan terlepas dari menginginkan dunia ini. Setan tidak pernah bisa menipumu, apalagi mengalahkanmu. Kenapa? Saudara naik semakin tinggi, kita bisa. Kenapa? Karena di dalam kita hidup roh Allah. Jangan bilang saudara tidak sanggup. Kau sedang ditipu setan. Setan yang bilang Anda ini boleh. Padahal apa? Padahal kau punya kemampuan luar biasa. Kemampuan untuk mengalahkan dunia. Kemampuan untuk mengalahkan setan. Kemampuan untuk mengalahkan dagingmu. Apa yang bisa sampai? Iyo, tuh orang tidak bisa dengan kekuatan kita. Emangnya siapa bisa? Saya bilang ke saudara tuh, mau percaya saja Tuhan itu ada, marnya tidak ada palia. Kenapa? Itu gampang so. Itu kenapa ada orang yang berpikir dia sementara beribadah padahal tidak. Kenapa tidak percaya dia Tuhan itu ada? Tahu dari mana? Yang tidak sungguh-sungguh. Kalau dia percaya Tuhan itu ada, coba Ibrani 11 ayat 12 ayat 29. 12 ayat 29. Allah itu siapa? Coba 3. Sebab Allah kita adalah api yang dia kan Tuhan. Jadi dia biar api menyandak jatah bakar tuh orang kalau di dalam apa Ini Alkitab yang memberitahu ini tuh Allah kita. Apa? Api yang menghanguskan. Sedang tuh api di kompor dengan gas 3 kilo. Coba aja saudara duduk mulia kalau boleh. Duduk le. Taruh tangan dia begini. Coba mulia kalau jago. Itu baru gas 3 kilo itu. Kalau Allah kita adalah api yang menghanguskan, nyanda ada yang takut. Nyanda kok dapat lihat. Kalau saudara sungguh percaya Allah itu hadir di sini, kau tidak mungkin akan ibadah sembarangan. Tidak mungkin saudara menyanyi sembarangan, tidak mungkin, saya tidak percaya. Ya. Mengapa bisa seperti itu? 1, kau sedang tidak memiliki iman. Kau sengaja tidak mau percaya kalau Tuhan itu hadir. Dan seharusnya lah kita menghormati dia sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh kau melakukannya, semakin saudara nikmati kehadirannya. Jadi tiba-tiba semua orang mengantuk kecuali engkau. Aduh, dan karena saudara perhatian, kita sonin tahu waktu. Iya saudara. Tuhan bersemangat. Kandati dia nggak usah makan. Tadi dia udah suruh beli makanan. Waktu dia sementara melayani, mereka kembali dan dia bilang apa? Padaku ada makanan yang tidak kau kenal. Adakah orang yang telah memberi dia makan? Nyanda. Makananku adalah Yohanes 4 ayat 34. Coba, betul? 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini cuma Yesus ya, makanan Yesus. Kalau orang dang makan nasi. Saudara tahu enggak? Yesus juga makan makanan biasa, makan roti,
makan ikan. Hah? Tapi supaya saudara tahu ini. Jadi waktu Tuhan mengizinkan kau bahkan tidak makan, loh, harusnya tahu ini. Nggak ada makanan. Loh, makananku ialah melakukan kehendaknya. Kalau cuma makan nasi, marnya nak mau baking Tuhan berkehendak, artinya kau tidak pernah makan. Kau berarti sudah semua mati. Maka apa kita nyanak mati-mati? Iya, mati rohanimu. Orang cuma sangat takut terhadap sakit secara fisik. Makanan secara fisik, dia takut sekali kalau saya nak makan. DP iman so sekarat dan dia tidak peduli. Tuhan so sangat murka dan dia tidak peduli. Tebak siapa yang tertawa? Setan tertawa. Dia berhasil membuat kau membenci firman-Nya. Dia berhasil membuat kau membenci dan menolak hadirat-Nya. Bayangkan Yudas, Tuhan Yesus yang suap dia perjamuan kudus, dan dia makan langsung kerasukan. Itu orang kan selalu kalau kerasukan itu dia mesti bermanifestasi. Enggak, dia kerasukan bagaimana? Langsung keluar dan menyiapkan pasukan untuk segera menangkap Yesus. Itu tuh kerasukan. Kalau cuma bermanifestasi totofore gampang, itu setan kacili. Mar kalau sonya ndak totofore, tapi semakin kau melawan Tuhan, justru setan besar sementara masuk Pak Angko tahu. Tapi saya tidak pernah bisa ditipu. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya, saudara. Ini manusia. Rata-rata jemaat tahu ya. Dulu anak saya bikin kesalahan, saudara. Nggak apa-apa bilang. Tuh. Bila Daud bikin kesalahan bilang. Anak kami dulu bikin kesalahan, ya. Dan saudara tahu apa? Sebagai hamba Tuhan, saya bilang, ngoni, tahu kan mereka menelpon, segera buat pengakuan di gereja tempat kamu melayani. Kasih tahu Pak Gembala kalau ngoni salah. Iya saudara, saya yang suruh. Padahal orang bilang apa? Loh mama, di sini lebih banyak sekali yang bikin kesalahan lebih gila dari orang. Dan orang tetap melayani. Oh iya, ngoni nak sama dengan orang. Ngoni harus jujur dan betul saudara. Mereka diberhentikan dari pelayanan, diskors dari pelayanan, diberhentikan dari sekolah. Sakit hati. Tapi saya bilang begitu. Ini jujurnya orang dalam pelayanan. Toh, mama seperti itu. Masa kalau mama anak salah harus? Iya, langsung dikeluarkan. Diberhentikan dari pelayanan betul saudara. Kok sama anak itu kalau bukan kita? Untuk lu mama, nah apa turun petamang dia sambunyi dia Marbaroko, pemain keyboard. Jadi dia nggak pernah diskors, nggak dipermalukan. Kok ini maunya apa? Maunya apa? Bukankah kita mencari perkenanan Tuhan? Terserah kalian dipermalukan. Tapi ngoni harus menjalani konsekuensi dari melakukan kesalahan. Harus.
Nah, kan tidak mudah. Saudara, ini pekerjaan Tuhan. Ini ibadah. Orang beribadah kepada Allah yang Maha Suci. Jadi kalau tampak saudara, saya begitu keras, kok kita mau baking apa? Mau baking bagaimana? Saya bilang ke saudara, seandainya boleh nego, toh kenapa nggak usah orang lain suruh, kita nego lebih dulu Pak Tuhan. Tuhan jangan begitu kuat. Manusia mana boleh dapat jadi suci rupa Tuhan pemau? Nah ada yang bisa. Paulus dituntut seperti itu. Petrus dituntut seperti itu. Kong orang, padahal sama-sama orang. Wah, kau sudah lihat jemaat mana itu? Ya, Tuhan bilang, aku tahu tempatmu di mana setan bertakhta. Siapa? Sardis. Kayaknya jemaat Sardis. Bayangkan saudara, Tuhan tahu. Harusnya Tuhan mengerti pada orang, begitu toh? Saudara Pesuka kan begitu toh? Duh, orang di sini bukan di tempat Tuhan bertakhta, di tempat setan bertakhta. Tuh, aku tahu di mana engkau diam. Di sana, di tempat takhta iblis. Tapi engkau tetap berpegang kepada namaku. Saudara, aduh, oh Tuhan, dosa masa kini kan semakin mengerikan. Justru karena itu, mengapa orang perlu waspada? Jangan beri kesempatan kepada setan. So bilang yang tidak percaya. Sedang zaman dulu model begitu. Apa ya Tuhan berfirman? Toh, engkau tetap berpegang pada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku dan dibunuh di hadapan kamu. Coba kurang apa dorang pengabdian? Siapa Tuhan yang tidak mengerti? Baku mengerti juga benar orang. Coba. Tuhan tidak bilang, doh, jadi ngoni biar sadiki-sadiki menyangkal dang, ya kita kan mengerti. Ngoni kan orang. Begitu so, nyandai. Tidak boleh menyangkal. Walaupun itu saksiku yang setia dibunuh di depan mata kamu. Coba. Siapa tuh yang tidak mau takut? Tuhan tidak bilang begini, sudah karena satu sudah dibunuh, sudah, kita kasih yang sayang Pak Ngoni. Ngoni jangan sampai. Tidak begitu Tuhan. Mengapa kita diingatkan selalu sangkal dirimu dan pikul salib hari-hari, bukan tiap tahun. Ya, tiap tahun satu kali. Tuh kalau Paskah, semua pikul salib. Bikin salib dari bulu. Kong pikul. Tuh. Lebih besok kalau tambah minum setengah botol sudah, tuh biar tuh salib 10 kilo nih, gak peduli. So mabok kata gua tuh, yang jadi Yesus, bayangkan saudara. Orang ada kegiatan Paskah, rame sekali orang di jalan, tuh Yesus mabok, sama dengan DP. Pengawal-pengawal yang bercambuk sama bos semua dorang. So itu biar kote ujang keras marah nyanda ada yang masuk angin dari orang sama bos semua. Oh kasihan. Tuh demikianlah pawai Paskah. Kegiatan Paskah tahun ini. Ini sepikul salib tuh. Setan yang tidak baganggu tuh. Setan kok sudah pikul salib. Oh, bayangkan saudara, mau dipikir aja apa waktu Paskah? Ada apa? Cari telur rebus. Oh apa? Lomba mewarnai telur. Oh
kasihan Tuhan. Lomba cari jiwa, itu tuh Paskah. Lomba menari. Gimana sih ini? Aduh, saya semakin bingung, saudara. Waktu Tuhan tak angkat, dia bilang pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bukan bertanding menari. Kenapa tuh penari? Elemen nyanyi dorang di mau. Tuh, dorang sepanjang ibadah dia cuma ada hafal-hafal. Habis pukul di sini, baru pukul di mana le? Tuh, dia nggak peduli mau menyanyi apa, pokoknya tuh nggak peduli. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, buang, lempar, kontangka. Awas kalau nggak dapat tangka hadirat Tuhan semua rusak. Rebana tuh rusak, hadirat Tuhan rusak. Aduh, ini yang terjadi, saudara. Pakai alasan, kenapa Miriam main rebana? Cocek kalau Miriam udah pakai gerakan apa? Hah? Miriam udah ranking 1 sampai 10 ke 1 sampai berapa? Ya. Kenapa penari rebana mesti remaja? Kenapa? Hah? Apalagi yang mesti cari yang cantik. Yang seksi. Yang apa le? Bayangkan. Ini ada apa, saudara? Itu ibadah sejati. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekali lagi, sedang tuh api kompor 3 kilo. Orang so takut tak bakar. Allah adalah api yang menghanguskan dan yang ada orang takut. Coba ayat 28. Tadi kan Ibrani 12 ayat. Tadi 29. Coba orang baca 28. Coba tuan baca 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa caranya? Berapa kali berdiri, berapa kali duduk, berapa kali berlutut, begitu. Angkat tangan 10 kali. Begitu. Nyanda ada itu apa? Cuma satu cara yang berkenan pada Tuhan apa? Hormat dan takut. Angkat tangan menari sudah dilakukan dengan takut kepada Tuhan atau takut pas apa? Sungguhkah kau melakukannya karena kau hormat kepada Tuhan? Atau takut payuri? Takut juri nanti itu orang yang dapat juara. Aduh. Sungguhkah ibadahmu berkenan kepada Allah? Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Coba saudara, aduh. Kalau tidak harusnya DP ayatnya tidak berbunyi seperti ini. Menyanyi, silakan kau menyanyi. Sudahkah kau menyanyi dengan cara hormat dan takut? Jadi cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukan cara Pantekosta. Bukan cara gemim, ke cara mana, tidak ada. Cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan cuma satu. Waktu kau melakukannya dalam hormat dan takut. Itu hormat dan takut pada Tuhan. Bukan, ada gubernur hadir Aduh hati-hati orang bikin gerakan. Jangan sampai salah waktu mau pasang lilin, usahakan tuh lilin menyala. Ingat baik-baik. Lilin Natal toh mesti pasang. Karena Maria sementara apa ini dia sekarang ini dia sementara apa kata mendekati melahirkan, jadi ya dia kesakitan sekarang. Gimana saya betul-betul tidak bisa pikir, saudara. Orang berpikiran baca Alkitabmu dan kau tahu bagaimana ibadah yang benar. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merasa rugi karena Lucifer soni mau pada dia.
Ada pendeta bilang apa? Emangnya kamu pikir apa? Waktu Lucifer so buang dari sorga kong, Tuhan kata so sedih. So nyanda ada ka tuh jago Tu Lucifer ka tuh so ciri. Tuh sadiki juga dia bawa sepertiga. Nosonin tahu kan jumlahnya berapa malaikat di sorga? No sepertiga, bukan tiga, sepertiga dari seluruh jumlah malaikat sorga. Lucifer berhasil pengaruhi. Kong, Tuhan so ika kepala. Dia so sakit hati dari Lucifer kata. Lempar, bayangkan saudara. Bukan, dengan sangat menyesal. Lucifer. Apa Lucifer? So hilang selakal ini. Mau panggil Luz nanti tuh yang nama Luz mau sakit hati. Panggil Fer, yang panggil Fer. Lu panggil apa? Kan tuh. Jadi ini apa? Sorga so berduka, Tuhan so berduka, kasihan. Orang so nyanda ada Lucifer, kasihan. Begitu. Jadi ya bayangkan. So itu Tuhan so ciptakan manusia kayak apa? So nyanda ada kata yang menyanyi di sorga. Bayangkan di manusia berpikiran saudara. Orang so tahu menyanyi sama tuh malaikat, no? Ada loh mau bilang dia DP nama. Saudara, masa pendeta iyo terkenal tuh pendeta itu. Mau bilang dia DP nama. Kalau itu pendeta Amerika biar juga kita bilang. Kalau pendeta Indonesia sudah juga mau bilang. Ada yang jelas. Dia bilang apa? So itu kata waktu itu malaikat itu tulis malaikat memuji Tuhan waktu Yesus lahir. Itu bukan menyanyi, dia cuma baca. Dia cuma bicara, tidak menyanyi. Nah, yang tahu menyanyi cuma jemaat GPPS Remboken. Gitu. Nah, kan saudara. Oh Tuhan bayangkan. Di surga soalnya tidak ada lagu. Kurang tunggu mata orang nanti kalau mati. Kau masuk surga baru nanti orang menyanyi itu kan kosnya tidak ada lagu sekarang. So ciri semua tuh penyanyi. Bayangkan saudara ini manusia secara pikir. Ini keterlaluan tuh minta ampun DP keterlaluan. Nah. Dan orang suka mendengarnya. Saya tidak setuju. Bagi saya sedang orang di bumi tahu menyanyi. Apalah itu malaikat di surga. No? Ingat saudara, Lucifer so ciri lebih dulu, kong Wahyu ditulis. Wahyu ditulis, Yohanes melihat, no? Langit terbuka dan dia melihat ada apa di sorga. Malaikat menyanyikan nyanyian untuk tuh. Kok bayangkan, kok bisa dia berpikir kalau sebenarnya ada lagu di sana? Dia berpikiran kok apa? Kan saudara lihat ya. Ini kalau orang yang tidak hati-hati. Bayangkan, orang pikir orang dah dengar firman Tuhan padahal cuma orang itu tahu-tahu. Coba. Jadi saudara so itu ya. Jadi baik saudara mempersiapkan diri untuk datang waktu ibadah. Taruh di hati Tuhan, kita mau dengar Tuhan berfirman. Pakai itu pengkhotbah. Tolong ibadah supaya kami semua menikmati hadirat Tuhan. Tolong kami menyanyi dengan penuh hormat dan takut kepadamu. Begitu saudara. Saudara Trekno, ya. Kepada saudara kan selalu diberitahu, ya. Tentang betapa orang harus bersungguh-sungguh. Coba satu leh. 1 Tawarikh 16
Ayat berapa itu? Coba. Yang bersungguh-sungguh hati kepadanya Tuhan memberi kekuatan. Mana? Supaya saudara tahu ya. Jadi kalau mau ibadah itu sungguh-sungguh, ya. Waktu kau melakukannya dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, kekuatan Allah bekerja di dalam saudara. Jadi waktu saudara, kita biasanya kita ada bikin kalah nih setan. Kali ini memang betul-betul setan ini boleh bikin bodoh pak kita. Kau sudah sadar ada kekuatan Allah bekerja di dalammu. Dan sekali lagi itu cuma terjadi kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. 16 ayat 9. 2 Tawari pasal 16. 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi, ya, lihat, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saya selalu begini, oh Tuhan, waktu matamu menjelajah seluruh bumi, semoga kau dapati napa ini kita pe hamba dirembokan yang orangnya ndak reken, orangnya ndak lihat. Gitu tuh. Dia ternyata mencari siapa yang bersungguh hati kepadanya. Waktu orang lain tidak peduli, saudara sangat peduli. Orang lain yang tidak peduli, Tuhan mau sakit hati kek, Tuhan mau murka, Tuhan mau apa, pokoknya kita selama kita masih baik-baik saja. Oh hati-hati saudara. Oh Tuhan. Coba saudara ya. Waktu saudara digerakkan untuk menyanyi, saudara digerakkan untuk membaca Alkitab, saudara digerakkan untuk ibadah, saudara digerakkan untuk berdoa. Coba pikirkan begini. Mata Tuhan sementara menjelajah. Wah, semua tasono malam ini. Tapi oh Tuhan, lihatlah aku. Tuhan, kiranya Engkau menemukan aku. Kenapa Tuhan? Kita tidak berlutut. Limpahkan kekuatan-Mu di dalam aku. Aku tidak sanggup menjalani hidup di dunia ini dengan kekuatan sendiri. Betapa aku memerlukan-Mu. Gitu saudara ya. Waktu saudara tak kaget bangun, apa yang saudara pikir? Ya, usahakan malam ini orang berdoa terakhir di ibadah kali ini. Tuhan, waktu matamu menjelajah seluruh bumi, temukanlah aku yang merindukan-Mu. Temukanlah aku yang sangat sadar betapa aku cuma memerlukan Engkau dan Engkau saja. Kalau tidak aku gugur dalam peperangan.